الحمد لله الحمد لله الذي بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berusaha untuk menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga selalu berusaha untuk selalu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang memiliki derajat yang termulia, derajat muttaqin, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah kita akan memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan di dalam kehidupan dunia yang kita jalani saat ini, maupun insyaallah kita akan memperoleh kebahagiaan ila yaumil akhir nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya saat ini kita masih berada di dalam bulan Sa'ban, di mana di bulan Sa'ban ini termasuk bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Dan bulan Sa'ban merupakan salah satu bulan yang dimuliakan di dalam pandangan Islam. Hal ini dapat kita ketahui di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Fadlu Sa'bana ala sa'iris suhur kafadli ala sa'iril anbiya wa fadlu Ramadana ala sa'iris suhur kafadlillahi ala ibadi. Yang artinya sesungguhnya bulan Sa'ban ini atas bulan-bulan yang lain adalah sebagaimana keutamaan atas para rasul, sedangkan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain adalah sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh hambanya yang ada di muka bumi ini. Maka tentang keutamaan bulan Sa'ban yang kita rasakan pada saat ini adalah bahwasanya di bulan Sa'ban ini, sebagaimana yang ditulis oleh Utsman bin Hasan Al-Kaibawi di dalam bukunya yang berjudul Duratun Nasihin, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan malaikat Jibril untuk memberitahu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya masalah nisfus Sa'ban. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad,
wahai Muhammad, bahwasanya pada malam bulan Sa'ban itu seluruh pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, bangkitlah dan kerjakanlah solat, lalu kemudian angkatlah kedua tanganmu ke langit serta bermohon dan bermunajat serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah artinya malam ini, atau apakah artinya malam nisfus Sa'ban ini? Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Lalu Jibril menjawab bahwasanya pada malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu bermusuhan sesama manusia, orang-orang yang selalu melakukan minuman-minuman keras atau meminum khamar, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim antara sesama umat manusia yang satu dengan umat manusia yang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa mereka kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis di atas maka dapatlah kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya di dalam bulan Sa'ban ini kita berusaha untuk seoptimal mungkin dan memperbanyak melakukan amalan-amalan soleh, semata-mata tujuannya adalah untuk kebaikan diri kita masing-masing. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama bulan suci Ramadan, beliau juga paling banyak melakukan puasa di bulan Sa'ban daripada di bulan-bulan lainnya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahri aksara min Sya'ban fa innahu kana yasumu fi Sya'ban kullahu, yang artinya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa dalam satu bulan penuh, tidak seperti yang beliau lakukan di bulan-bulan lain, terkecuali juga di bulan suci Ramadan, bahwasanya beliau satu bulan penuh melaksanakan pada bulan Sa'ban, karena beliau melaksanakan puasa pada bulan Sa'ban secara utuh. Kemudian menurut suatu riwayat dijelaskan bahwa di dalam bulan Sa'ban ini merupakan suatu bulan di mana seluruh amalan-amalan manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, yarfa'ullah a'malal ibadi kullaha fi hadza sahri, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat seluruh amalan-amalan manusia pada satu tahun sekali, khususnya di bulan Sa'ban ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis di atas kiranya dapat kita pahami bahwa sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita lakukan amal baik di muka bumi ini akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu tahun ini.
amal baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan pada kelompok yang baik. Orang yang melakukan keburukan, maka Allah kumpulkan pada golongan kiri, yaitu yang berbuat melakukan maksiat atau keburukan. Maka oleh karena itu, pada bulan Sa'ban ini kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah dengan harapan ketika kita melakukan amalan yang baik, insyaallah akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sunnahnya berpuasa di bulan Sa'ban ini, sebagaimana di dalam keterangan salah satu hadis yang berbunyi, man soma salasata ayyamin awali Sa'ban wa salasata min awsatihi wa salasata min akhiri kataballahu lahu sab'ina nabiyya wa kana kaman abadallah sab'ina amma wa immata fi tilka sanati mata syahida, yang artinya barang siapa berpuasa 3 hari di permulaan bulan Sa'ban, dan barang siapa yang berpuasa 3 hari di pertengahan bulan Sa'ban, dan barang siapa yang berpuasa 3 hari di akhir bulan Sa'ban, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mencatat baginya seperti pahala 70 nabi dan seperti orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Dan apabila dia mati di tahun itu, maka insyaallah dia akan tercatat sebagai orang yang mati syahid. Maka oleh karena itu, di dalam bulan Sa'ban ini kita berusaha untuk menggali amal sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan amalia yang kita lakukan di bulan Sa'ban ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dapat diberikan rahmat dan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki derajat muttaqin, derajat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.